Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi, tren dan isu keperawatan jiwa di Indonesia dan dunia. Pengertian tren dan isu dalam keperawatan jiwa adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Masalah-masalah tersebut dapat dianggap ancaman atau tantangan yang akan berdampak besar pada keperawatan jiwa, baik dalam tatanan regional maupun global. Di Indonesia banyak terjadi gangguan jiwa dimulai pada usia 19 tahun dan jarang sekali melihat fenomena masalah sebelum anak lahir. Perkembangan pada saat ini menunjukkan bahwa jika berbicara masalah kesehatan jiwa harus dimulai dari masa konsepsi, bahkan sebelum pranikah. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan kesehatan fisik dan mental seseorang ketika berada dalam kandungan di masa yang akan datang. Pada era globalisasi, ini masalah kesehatan jiwa sudah meningkat. Hal ini sudah terbukti dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beban hidup yang semakin berat. Pada saat sekarang ini, pasien gangguan jiwa bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi juga dari kalangan mahasiswa, PNS, pegawai swasta, penjabat, dan masyarakat. Kalangan menengah atas, semua itu terjadi karena sebagian besar masyarakat menengah atas tidak mampu mengelola stres dan juga bisa disebabkan oleh post-power syndrome atau mutasi jabatan. Pada masa sekarang, sosial dan usia, banyak orang kaya yang terkena gangguan jiwa karena hartanya habis akibat bencana. Selain itu, kasus neurosis pada anak remaja juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Neurosis adalah bentuk gangguan kejiwaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami stres, kecemasan yang berlebihan, gangguan tidur, dan keluhan penyakit fisik yang tidak jelas penyebabnya. Tipe gangguan jiwa yang lebih berat disebut gangguan psikotik. Klien yang menunjukkan gejala perilaku yang abnormal secara kasat mata. Inilah orang yang kerap mengoceh tidak karuan dan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain seperti mengamuk. Tren bunuh diri pada anak-anak dan remaja. Gagasan bunuh diri merupakan keluhan pertama yang sering dijumpai dalam pelayanan psikiatri darurat. Semua ancaman bunuh diri, sikap dan buah pikiran itu harus ditanggapi dengan serius, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pasien yang berisiko bunuh diri perlu diamati secara cermat. Alasan seseorang bunuh diri adalah putus asa dan masalah dia hadapi dan tidak merasa berdaya. Di dunia pun bunuh diri merupakan masalah psikologis dunia yang sangat mengancam. Angka kejadian terus meningkat dan sangat mengancam sejak tahun 1958. Dari 100 penduduk Jepang, 25 orang diantaranya meninggal akibat bunuh diri. Sedangkan untuk negara Australia, Denmark, dan Inggris rata-rata 25 orang. Urutan pertama diduduki Jerman dengan angka 37 orang per 100 penduduk. Di Amerika, tiap 24 menit seseorang meninggal akibat bunuh diri. Jumlah usaha bunuh diri yang sebenarnya 10 kali lebih besar dari angka tersebut, tetapi cepat tertolong. Kini mengkhawatirkan tren bunuh diri ini mulai tampak meningkat
terjadi pada anak-anak dan remaja. Di benua Asia, Jepang dan Korea termasuk negara yang sering diberitakan bahwa warganya melakukan bunuh diri. Di Jepang, hariki menikam atau merobek perut sendiri sering dilakukan bawahan melindungi nama baik atasannya. Dengan adanya kasus bunuh diri dan depresi pada anak, maka pola asuh keluarga kembali menjadi sorotan. Pola asuh yang baik adalah pola asuh di mana orang tua menerapkan kehangatan yang tinggi disertai dengan kontrol yang tinggi. Kehangatan adalah bagaimana orang tua menjadi teman curhat, teman bermain, teman yang menyemangat bagi anak, terutama saat rekreasi, belajar, dan berkomunikasi. Berbagai upaya agar anak dekat dengan berani berbicara pada orang tua saat punya masalah. Orang tua menjadi teman dalam ekspresi feeling anak sehingga anak menjadi sehat jiwanya.